Isu ketahanan pangan menjadi sorotan bagi negara-negara dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia. Karena soal pangan menyangkut soal kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, karena menyangkut kebutuhan hidup manusia. Apalagi saat ini kita ada di tengah ancaman cuaca ekstrim, pemirsa. Ada pula ancaman krisis ekonomi global yang melanda kita. Isu ketahanan pangan kembali menjadi sorotan. Lantas bagaimana peran DPR RI dalam mengawal kebijakan ketahanan pangan nasional? Selengkapnya di Rumah Parlemen. Kondisi ketahanan pangan nasional selalu menarik perhatian para pemangku kebijakan di negeri ini. Beragam upaya terus dilakukan, utamanya mengenjot produksi pertanian serta perkebunan secara masif dari hulu ke hilir. Termasuk harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi, keberlanjutan, serta adaptasi agar selalu terjaga. Tim Rumah Parlemen menemui sejumlah anggota DPR RI Komisi 4 untuk melihat bagaimana peran penting DPR dalam mengawal kebijakan ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah selama ini. Ketahanan pangan nasional ini kita mendekati krisis, Pak. Memang benar, Pak? Kalau kita melihat dari data yang ada ya, sebenarnya tidak krisis, tapi perlu kita hati-hati. Karena memang ada beberapa komoditas ya yang kita harus dari luar, dari impor. Tapi kalau dari data yang ada untuk pangan pokok kita ya, kayak beras, kemudian juga jagung, sebenarnya cukup produksi dalam negeri. Yang lainnya memang kita impor, tapi ketersediaannya pun cukup sebenarnya. Lebih jauh, anggota Dewan asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini mendorong betapa pentingnya proses ekosistem pertanian dari hulu ke hilir untuk mencapai ketahanan pangan nasional yang kuat. Ada solusi yang singkat tidak, Pak, untuk petani kita? Jadi solusinya memang harus dari hulu ke hilir. Hulunya itu kuat produksi kita. Petani harus diberikan istilahnya ekosistem yang baik untuk mereka berproduksi. Misalnya bagaimana pupuk subsidinya tepat waktu, tepat sasaran gitu ya. Kemudian juga benihnya, bimbingan teknisnya untuk mereka sehingga kemudian di hilirnya nanti petani mendapatkan harga yang bisa menutupi biayanya. Selama ini kita lihat bahwa produksi cukup, tapi di hilirnya ini banyak masalah. Tata niaganya kita melihat bahwa daerah tertentu ada kelangkaan pangan, ada kekurangan. Sementara daerah yang lain panen ini kan berarti ada masalah di tata niaga. Masalah pangan ini bisa menjadi masalah yang bisa diselesaikan secara baik gitu. Artinya tidak ada lagi jeritan petani kita di hulu, kemudian jeritan konsumen kita di hilir. Kan itu harus ada keseimbangan antara hulu sama hilir. Meski begitu, Andi menyebut jika sejumlah kebijakan strategis terkait ketahanan pangan sejatinya sudah dibentuk, namun eksekusi di lapangan tampaknya belum optimal. Kondisi ini boleh jadi dapat menghambat proses ketahanan pangan yang selama ini berjalan. Dalam berbagai kesempatan, Komisi 4 DPR RI juga memantau aktivitas panen raya sejumlah komoditas seperti beras dan jagung di berbagai daerah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan jika stok bahan pokok pangan terjamin. Mengacu data Global Food Security Index, Indonesia berada di peringkat 63 dari 113 negara Global Food Security Index dengan skor 60,2. Posisi ini sempat melemah sejak awal pandemi COVID-19 menyerang bangsa ini, yakni 59,5 di tahun 2020 dan 59,2 di tahun 2021. Namun ketahanan pangan Indonesia kembali menguat pada tahun 2022 lalu. Meski alokasi anggaran untuk ketahanan pangan nasional mencapai 104 triliun rupiah, namun sayang, anggota Komisi 4 DPR RI menilai jika jumlah yang mengalir ke sektor pertanian justru tergolong kecil. Kucuran dana, Pak, 104 triliun yang disampaikan untuk program ini supaya kita tahan pangan nasional. Ya memang angka kelihatannya besar ya, tapi yang betul-betul sampai ya ke Kementerian Pertanian hanya 14 triliun, 15 triliun. Yang lain itu kan masuk di Kementerian PUPR gitu ya, masuk yang lainnya. Sehingga kita melihat termasuk juga hitungannya adalah subsidi pupuk tadi kan. Tapi menurut kami ini anggaran yang ada ini belum fokus menyelesaikan masalah kita gitu. Sebagai mitra Kementerian Pertanian ya. Dulu anggaran Kementan ini pernah 32 triliun. Sekarang tinggal 15 triliun.
Ya kan? Sementara Kementan inilah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pangan kita cukup. Termasuk bagaimana bisa menggenjot daripada produksi pangan kita, gitu satu. Yang kedua, kita ingin bahwa undang-undang tentang pangan, undang-undang tentang pertanian berkelanjutan ini betul-betul dieksekusi dengan baik. Ya kan? Adanya Badan Pangan Nasional sebagai amanah undang-undang pangan tadi, kita berharap Badan Pangan Nasional ini menjadi jangkar gitu ya, menjadi bisa dia memberikan kebijakan di hulu, kemudian juga di hilir, sehingga tidak ada lagi gap antara hulu sama hilir. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berharap bahwa penguatan Bulog tadi. Negara punya operator, Bulog ini dan BUMN yang lain diberikan tugas gitu ya. Sehingga memastikan bahwa harga di tingkat petani itu mereka dapat terasakan sesuai dengan pengeluarannya ya, harga pengeluarannya. Di hilir juga, di konsumen juga mereka mendapatkan harga juga yang tidak terlalu mahal sehingga terjadi keseimbangan. Sektor pertanian belakangan ini digadang-gadang menjadi salah satu penopang perekonomian negara. Itu sebabnya ketahanan pangan yang kokoh merupakan kunci menggerakkan roda ekonomi bangsa. Perbaiki 3 hal. Pertama, permantap kelembagaan petani. Yang kedua, perbaiki distribusi. Yang ketiga adalah perbaiki perdagangan. Terdapat sejumlah program strategis yang digulirkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan di dalam negeri. Food estate misalnya. Food estate atau lumbung dan Nusa Tenggara Timur. Ya, lumbung pangan baru itu diharapkan mampu memperkuat serta menjaga ketahanan pangan di Republik ini. Ditemui Kita ini berada pada kekuatan rakyat yang utama. Petani kita semakin kuat. Di satu sisi, APBN yang tersalur untuk mereka itu hanya 0,5%. 0,5 sampai 1%. Kalau kita indikatornya pada anggaran di Kementerian Pertanian hanya 15 triliun dari 3.000 triliun sekarang kan. Ya. Walaupun memang kita sadari ada 30 kurang lebih 25 triliun itu subsidi pupuk. Itu juga turun. Yang tadinya 30 triliun turun terus menjadi 25 triliun. penggunaan peralatan mesin pertanian juga perlu mendapat perhatian karena akan berpengaruh pada output dan mempengaruhi keseimbangan harga. Sawah kita digarap dengan hand traktor. Digarap
Yang kedua, perbaiki distribusi. Karena kalau distribusi terlalu mahal, ini juga kan mengerus pendapatan petani. Yang ketiga adalah perbaiki perdagangan. Ya, utamanya jangan petaninya tipis untungnya bahkan rugi, tapi perdagangannya untung besar. Meski begitu, jika mengacu data Badan Pusat Statistik Nasional yang dirilis pada awal Maret lalu, produksi beras untuk keperluan konsumsi pangan penduduk diperkirakan mencapai 31,54 juta ton. Ini artinya angka produksi beras per Amin bahwa kita benar-benar terhindar dari yang namanya ancaman krisis pangan global. Tapi diperlukan juga sinergitas antar kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa program strategis ini bisa berjalan dengan baik. Ada lagi yang lebih penting, kita punya alokasi anggaran dana yang cukup besar jumlahnya untuk memastikan bahwa kita punya ketahanan pangan nasional yang benar-benar kokoh untuk bangsa dan juga negara. Rumah Parlemen akan kembali hadir untuk Anda di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh